Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan. Salam. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi, Senin 6 November 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini kita ambil dari Yeremia 5 ayat 18 sampai dengan ayat 31. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah Tuhan yang kami rasakan saat ini. Sungguh, Engkau baik kepada kami. Sepanjang malam saat kami tidur, Tuhan telah menjagai, melindungi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi ini, Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan melalui firman yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara umat Tuhan yang kekasih, Yeremia 5 ayat 18 sampai dengan 31 akan saya bacakan bagian ayat ke-31 sebagai nas pembimbing yang demikian firman Tuhan. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, beberapa tahun terakhir ini banyak bermunculan dalang-dalang pewayangan dengan predikat dalang kontemporer. Dalang-dalang jenis ini yang sekarang banyak penggemarnya. Penggemar dalang kontemporer tidak lagi tertarik dengan dalang pakem. Dalang pakem dinilai kurang memenuhi kebutuhan sebagai hiburan. Menonton pagelaran wayang sekarang ini pada umumnya hanya untuk mencari hiburan. Itu sebabnya dalang-dalang pakem tergeser, tidak diminati lagi karena dinilai kurang mampu menghibur. Pagelaran wayang sebagai warisan leluhur sesungguhnya syarat dengan tujuan yang luhur, adalah wahana menyampaikan, menyiarkan petuah-petuah yang luhur dan berbudi. Sebagaimana kiroto basa dari dalang adalah udal-udal lan piwulan. Tetapi oleh bergulirnya waktu, tujuan yang luhur itu pun menjadi berubah. Bukan lagi untuk menerima pengajaran yang baik dan benar, tetapi hanya demi memenuhi kesenangan belaka. Sisi-sisi penting pedalangan dan pewayangan pun mulai terabaikan hanya demi menarik penonton. Lakon-lakon yang disampaikan hanya carangan belaka, bukan pakem aslinya. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, melalui perjalanan budaya pedalangan dan wayang tersebut, kita semakin jelas melihat betapa memang banyak orang yang hanya suka mencari kesenangan tanpa peduli hakikat yang baik
dan benar. Bila memang begitu, kita dapat membayangkan betapa suramnya masa depan umat ini. Kesaksian dalam kitab Yeremia jelas menyebutkan rencana Allah yang pasti akan menghukum setiap bangsa yang hanya mencari kepalsuan, tipu-tipu, kesenangan belaka. Mulai dari orang kecil, miskin, hingga yang besar dan kaya. Mulai kawula alit hingga kaum elit. Dari yang melarat hingga konglomerat. Tidak ada satupun yang suka akan kebenaran, yang baik dan benar, tetapi hanya suka kepalsuan dan tipu-tipu. Semua setuju saling mendukung demi kesenangan belaka. Jadilah bijak terhadap budaya. Budaya yang benar mengajarkan tentang kebenaran, bukan asal menyenangkan, tetapi yang ujung-ujungnya menyesatkan. Selamat mengikuti bulan budaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah kami sebagai umat Tuhan bijak di dalam menggunakan bersikap terhadap budaya. Biarlah kami melalui budaya dapat mewartakan kasih Allah, dan kami memanggil setiap orang untuk berbudaya yang baik dan benar. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memanfaatkan budaya untuk kebaikan bagi semua orang. Ya Tuhan, jika pada pagi ini kami segera akan beraktivitas, bekerja, melakukan setiap tanggung jawab kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap panggilan tanggung jawab kami dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa pagi ini untuk Bapak Ibu, saudara kami kekasih yang sedang dalam permasalahan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang karena lanjut usia, lemah fisik, Tuhan tetap memberikan semangat, sehingga dengan semangat itu saudara-saudara kami tetap kuat di dalam iman mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua umat Tuhan yang pada hari ini segera beraktivitas. Tuhan memberkati, menyertai kegiatan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan bait ketiga. Tuhan pimpin anakmu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam.